Alhaq dari Pendidikan IPS 2019 dengan NIM 1902761. Di sini saya akan memaparkan tentang model pembelajaran WordSquare. Sebelumnya saya akan memberitahu ada 6 poin yang akan saya bahas. Yang pertama, pengertian model WordSquare. Yang kedua, karakteristik model WordSquare. Yang ketiga, langkah-langkah model WordSquare. Yang keempat, kelebihan model WordSquare. Yang kelima adalah kelemahan model WordSquare. Dan yang keenam adalah penerapan metode pembelajarannya. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian model pembelajaran WordSquare. Model pembelajaran WordSquare merupakan pengembangan dari metode ceramah yang diperkaya. Menurut Istarani, model pembelajaran WordSquare merupakan 13 model pembelajaran yang memadukan kemampuan menjawab pertanyaan dengan kejelian dalam mencocokkan jawaban pada kotak-kotak jawaban. WordSquare terdiri dari dua kata, yaitu word yang artinya kata dan square yang artinya lapangan persegi. Jadi WordSquare adalah lapangan kata. WordSquare adalah salah satu model pembelajaran melalui permainan atau belajar sambil bermain. Kemudian yang selanjutnya saya akan memberitahukan beberapa karakteristik tentang model pembelajaran WordSquare. Menurut Rifaatul Afifah, ada 5 karakteristik model pembelajaran WordSquare. Yang pertama, model pembelajaran ini bisa menjadi penguat dan pendorong siswa terhadap materi yang disampaikan. Yang kedua, melatih ketelitian dan ketepatan dalam menjawab dan mencari jawaban yang paling tepat. Yang ketiga, mendorong siswa untuk lebih berpikir efektif terhadap jawaban mana yang paling tepat. Yang keempat, WordSquare merupakan alat bantu atau media pembelajaran berupa kotak-kotak yang berisi kumpulan huruf. Kemudian yang kelima, mengajak siswa untuk mengamati suatu objek yang diperlukan dalam lembar kegiatan WordSquare. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah pembelajaran model WordSquare. Menurut Komara, langkah-langkah pembelajaran model WordSquare dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, guru menyampaikan topik sesuai dengan pembelajaran. Yang kedua, guru memberikan lembar kerja berupa lembar kotak-kotak yang berisikan jawaban yang disertai dengan soal. Yang ketiga, siswa menjawab soal kemudian mengarsir huruf dalam kotak sesuai dengan jawaban. Dan yang keempat, berikan poin setiap jawaban dalam kotak. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kelebihan model pembelajaran WordSquare. Menurut Adang Heriawan, ada 4 kelebihan model pembelajaran WordSquare. Yang pertama, proses pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran WordSquare mendorong pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran. Yang kedua, siswa akan terlatih untuk disiplin. Yang ketiga adalah sebagai latihan untuk bersikap teliti dan kritis. Dan yang keempat adalah merangsang siswa untuk berpikir lebih efektif. Kemudian yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kekurangan dari model pembelajaran WordSquare. Yang pertama, siswa hanya menerima bahan mentah. Dan yang kedua, siswa tidak dapat mengembangkan materi yang ada dengan kemampuan atau potensi yang dimilikinya. Jadi dapat disimpulkan
Model pembelajaran WordSquare merupakan suatu pengembangan metode ceramah, namun untuk mengetahui pemahaman siswa terhadap materi yang telah disampaikan, maka diberikanlah lembar kerja yang berisi soal dan jawaban yang terdapat dalam kotak-kotak. Untuk penerapan metode pembelajarannya, jika itu dilakukan secara luring, saya akan memberikan materi pembelajarannya terlebih dahulu. Kemudian setelah itu saya akan membagi siswa ke dalam beberapa kelompok kecil dan membagikan lembar kerja yang berisi soal dan jawaban dalam kotak-kotak untuk setiap kelompok kerjakan. Dan setelah itu saya akan mengambil kembali kertas tersebut dan memberikan penilaian. Dan juga Ovi. Ini namanya apa? Tulisan ada 5. Namanya apa? 5.000. Namanya 5.000. Kalau dari istilah uang sebenarnya itu adalah nominal. Sebelum ada uang, kita belajar pakai apa dulu? Zaman-zaman dahulu. Ya, nama sebelumnya apa? Bater, Bu. Dia pinter. Awas di sini bukunya. Perhatikan dulu ya. Di sini bukunya papan huruf. Di dalam sini sudah tertulis bahwa ada yang menjadi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ibu ini. Bagi dulu ya. Enggak, ini ibu dulu. Sabar, Bu. Sabar ya. Soalnya jangan buang bekas apa? Ayo kerjakan, kasih waktu 5 menit mulai dari sekarang. Ayo jawab pertanyaan satu. Jawab pertanyaan satu dulu. Ditanya. Ayo. Huruf-huruf insan. Kata garis. Apa maksudnya? Garis kayak mendatar. Garis mendatar. Dari mana sampai ke oh iya. Iya. Dia pintar. Lanjut lagi yang nomor 2. Manusia bernapas menghirup. Manusia bernapas menghirup. Ini ada yang Dia bisa mendatar, menurun atau miring bisa. Bisa menyamping juga bisa. Hari pintar. Menyebabkan penyakit apa? Oh iya ya. Karyawan ya. ayam berkembang. Boleh lah wah, panjang bulatnya. Kemudian jika pembelajaran dilaksanakan secara daring seperti biasanya, saya akan menyampaikan materi pembelajarannya terlebih dahulu. Kemudian setelah itu saya akan mengirimkan sebuah file yang berisikan soal dan jawaban kotak-kotak
untuk diisi oleh setiap siswa, atau bisa juga saya membagi siswa ke dalam kelompok untuk bekerja sama secara daring untuk mengisi mengisi soal dan jawaban yang ada pada lembar kerja tersebut. Kemudian siswa mengirim kembali file yang telah saya berikan untuk saya berikan penilaian. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga tayangan ini bermanfaat kepada siapapun yang menonton. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.